Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu merasa hidup di zaman yang membuat kita lelah menjaga iman? Kebenaran sering terasa sendirian, sementara yang salah justru ramai didukung. Dalam sejarah, situasi seperti itu bukan hal baru. Ada satu masa ketika penyembahan berhala menjadi budaya, kebatilan menjadi sistem, dan orang yang menyeru kepada Allah justru diburu. Di tengah kondisi seperti itu, berdirilah seorang nabi yang tidak punya tentara, tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan dunia, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, iman yang tidak tergoyahkan. Dialah Nabi Ilyas alaihissalam, seorang nabi yang hidupnya dipenuhi mukjizat, perjuangan, penolakan, dan kesabaran luar biasa. Kisahnya bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi peta bagi kita yang sedang berusaha tetap lurus di zaman yang penuh ujian. Selamat datang di Epos History, tempat kita menyelami kisah-kisah besar yang membentuk sejarah dan peradaban manusia. Sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak tertinggal kisah-kisah luar biasa lainnya. Sekarang, mari kita masuk ke perjalanan hidup Nabi Ilyas alaihissalam, kisah tentang kesabaran, kematian, dan arti sebenarnya dari kehidupan. Bayangkan sebuah peradaban kuno di wilayah Syam, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol religius berpadu membentuk struktur sosial masyarakat. Di tengah kota berdiri sebuah patung raksasa setinggi lebih dari 15 meter, gelap, menjulang, dan mengintimidasi. Patung itu adalah Baal, representasi dewa kesuburan dalam kepercayaan kuno. Selama ratusan tahun, bangsa Arab di wilayah itu dan sebagian Bani Israel menjadikannya pusat penyembahan. Baal bukan sekedar patung, ia adalah sistem keyakinan, pusat ritual, dan simbol kekuasaan spiritual yang mengikat masyarakat dalam satu tatanan kepercayaan kolektif. Pada fase sejarah inilah, muncul satu figur penting yang mengubah arah keyakinan sebuah bangsa, Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam konteks sosial politik zamannya, kehadirannya bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai penggerak perubahan ideologis. Ia menjadi ancaman langsung bagi struktur kekuasaan yang dibangun di atas penyembahan berhala. Bagi raja dan ratu yang menopang legitimasi kekuasaan melalui kultus Baal, Ilyas adalah mimpi buruk terbesar. Metode dakwahnya tidak hanya berupa seruan lisan, tetapi juga disertai mukjizat, fenomena luar biasa yang dalam perspektif masyarakat saat itu menjadi bukti otoritas kenabiannya. Melalui peristiwa-peristiwa itu, ia menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, kepada penyembahan hanya kepada Allah, meninggalkan sistem politeistik yang telah mengakar selama generasi. Lalu terjadi perubahan lingkungan yang dramatis. Langit seakan tertutup, bencana ekologis melanda berturut-turut, serangga melahap tanaman, menghancurkan sumber pangan, penyakit-penyakit menyebar, melemahkan populasi, kemarau panjang tanpa hujan, menciptakan krisis air, memicu kelaparan, dan menghancurkan stabilitas sosial. Dalam sudut pandang sejarah lingkungan, ini adalah fase tekanan ekstrim yang mengguncangkan fondasi kehidupan masyarakat agraris. Dalam narasi keagamaan, semua itu dipahami sebagai peringatan ilahi, konsekuensi dari penyimpangan spiritual yang terus berlangsung. Puncaknya terjadi dalam sebuah konfrontasi simbolis di ketinggian gunung. Ilyas berdiri di hadapan raja, bukan sekedar sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi wahyu yang menantang otoritas politik dan religius sekaligus. Seluruh rakyat menyaksikan. Ini bukan hanya peristiwa spiritual, tetapi juga momen publik yang menentukan arah keyakinan kolektif. Kemudian terjadi fenomena yang digambarkan sangat dahsyat. Api turun dari langit. Dalam tradisi keagamaan, peristiwa ini menjadi bukti penentu kebenaran risalah yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah itu, disebutkan bahwa ia menaiki kuda berapi yang turun dari langit dan terangkat kembali ke angkasa. Peristiwa ini menempatkan kisah Ilyas di antara narasi paling misterius dalam sejarah kenabian, perpaduan antara dimensi spiritual, simbolik, dan keajaiban yang melampaui hukum alam biasa. Kisah ini merupakan bagian dari rangkaian sejarah para nabi yang dihimpun dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan tafsir, yang menyajikan bukan hanya cerita, tetapi pola berulang dalam sejarah umat manusia. Ketika penyimpangan terjadi, datang peringatan. Ketika manusia berpaling, diutus pembimbing. Secara tekstual, Ilyas alaihissalam disebut dalam Al-Quran di dua tempat utama. Dalam surah Al-An'am ayat 85, namanya disebut bersama para nabi lainnya, menegaskan kedudukannya dalam mata rantai kenabian. Sementara dalam surah Asy-Syafat, dijelaskan secara khusus bagaimana ia menghadapi kaumnya dan menghentikan mereka dari penyembahan terhadap Baal. Dalam tradisi Taurat atau Perjanjian Lama, kisahnya tercatat lebih rinci dalam kitab Raja-Raja pertama dan kedua. Di sana, ia dikenal dengan nama Elijah.
Catatan ini menunjukkan bahwa figur Nabi Ilyas alaihissalam memiliki posisi penting dalam dua tradisi besar, Islam dan tradisi Bani Israel terdahulu. Setelah masa Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel berulang kali mengalami siklus yang sama, menerima hukum Taurat, lalu perlahan melupakannya atau mengubah ajarannya. Dalam dinamika sejarah keagamaan ini, Allah terus mengutus para nabi sebagai mekanisme koreksi sosial dan spiritual. Setiap kali terjadi penyimpangan, datang seorang nabi untuk mengembalikan masyarakat ke jalur tauhid. Dalam kerangka inilah misi Nabi Ilyas alaihissalam harus dipahami, bukan sebagai peristiwa terpisah, tetapi sebagai bagian dari pola besar sejarah wahyu, sebuah intervensi ilahi di tengah krisis moral, spiritual dan sosial. Kisahnya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi potret bagaimana keyakinan, kekuasaan, bencana dan perubahan saling terkait dalam perjalanan peradaban manusia. Setelah penaklukan wilayah Syam oleh Yusha bin Nun alaihissalam, Bani Israel memasuki fase baru dalam sejarah mereka. Mereka tidak lagi sekedar bangsa yang berpindah-pindah, tetapi mulai menetap, membangun komunitas, dan membentuk struktur sosial serta politik yang lebih stabil. Wilayah Syam menjadi pusat kehidupan mereka, sebuah kawasan strategis yang sejak lama menjadi persimpangan peradaban, jalur perdagangan, dan arena perebutan pengaruh kekuasaan. Dalam perjalanan sejarah Bani Israel, para nabi yang diutus kepada mereka tidak dalam satu pola kepemimpinan yang sama. Secara historis keagamaan, kita dapat melihat dua model kepemimpinan kenabian yang berbeda. Model pertama adalah para nabi yang bukan hanya pembimbing spiritual, tetapi juga pemimpin politik dan penguasa yang memiliki otoritas negara. Contoh paling jelas adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud tidak hanya memimpin kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga menerima wahyu berupa Zabur, menjadikannya figur yang memadukan otoritas kenabian dan legitimasi kerajaan. Pada masa pemerintahannya, stabilitas politik dan kekuatan militer Bani Israel meningkat secara signifikan. Kepemimpinan ini mencapai puncaknya pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam tradisi keagamaan, ia digambarkan memiliki kekayaan besar, wilayah kekuasaan yang luas, serta kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Pada periode inilah Bani Israel mengalami masa keemasan, kemajuan dalam aspek politik, militer, dan ekonomi berjalan seiring dengan bimbingan wahyu. Pola serupa meskipun dalam bentuk berbeda, juga terlihat pada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya memang tidak memerintah dari singgasana kerajaan seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tetapi peran mereka sangat besar dalam pembentukan tatanan sosial politik Bani Israel. Mereka membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun, memimpin eksodus besar, lalu menata ulang kehidupan masyarakat berdasarkan hukum ilahi. Kepemimpinan mereka mencakup dimensi agama, sekaligus pemerintahan, sebuah fondasi bagi identitas kolektif Bani Israel. Kelompok inilah yang bisa disebut sebagai model nabi pemimpin negara, utusan Allah yang sekaligus memegang kendali sosial, hukum bahkan militer. Sebaliknya, ada model kedua, adalah para nabi yang tidak memiliki kerajaan, pasukan atau kekuasaan duniawi. Misi mereka murni berfokus pada penyampaian risalah. Mereka hidup di tengah masyarakat tanpa struktur kekuasaan formal. Di antara figur-figur ini adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas alaihissalam. Kekuatan mereka tidak terletak pada singgasana, melainkan pada otoritas moral dan spiritual. Mereka berdiri di hadapan masyarakat sebagai pengingat, penyeru, dan pengoreksi ketika penyimpangan terjadi. Kehidupan mereka sederhana, tetapi dampak dakwah mereka menyentuh inti keyakinan masyarakat. Ini adalah model kenabian yang beroperasi tanpa perlindungan politik, menghadapi kekuasaan hanya dengan keteguhan iman. Ketika Bani Israel menguasai wilayah Palestina, sebagian kabilah mereka menetap di suatu daerah yang kelak dikenal sebagai Baalbek. Kawasan ini memiliki sejarah panjang dan posisi penting dalam lanskap peradaban kuno. Namun, di atas masyarakat itu, berkuasa seorang penguasa yang zolim. Menurut riwayat, kota itu pada awalnya dikenal dengan nama Bek. Penguasa tersebut kemudian membuat sebuah berhala besar bernama Baal dan memaksa penduduk untuk menyembahnya. Baal dijadikan simbol resmi kekuasaan religius. Penyembahan ini bukan sekedar praktik spiritual, tetapi juga alat kontrol sosial dan legitimasi politik. Nama Baal dan Bek kemudian menyatu, dan kota itu dikenal sebagai Baalbek, sebuah tempat di mana kekuasaan politik dan kultus berhala berpadu. Disinilah konteks misi Nabi Ilyas alaihissalam menjadi jelas. Ia diutus ke sebuah masyarakat yang telah meninggalkan tauhid dan terjebak dalam sistem kepercayaan syirik yang dilindungi oleh penguasa. Tanpa kerajaan, tanpa pasukan atau lindungan politik, Nabi Ilyas datang hanya dengan risalah. Ia berdiri berhadapan dengan sistem yang mapan, sebuah struktur kekuasaan yang menggabungkan agama palsu dan otoritas negara. Dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, Nabi Ilyas alaihissalam memiliki posisi yang jelas dalam mata rantai kenabian. Namanya tidak muncul sebagai tokoh pinggiran,
tetapi disebut secara eksplisit dalam 2 surah berbeda yang menunjukkan pengakuan langsung terhadap statusnya sebagai nabi dan rasul. Dalam salah satu ayat, Allah menyebutkan deretan nabi pilihan, Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya digolongkan sebagai orang-orang saleh. Penyebutan ini menempatkan Nabi Ilyas dalam kelompok figur spiritual yang memiliki kedudukan tinggi, bukan hanya sebagai pembawa pesan, tetapi juga teladan ketakwaan. Keterangan yang lebih rinci muncul dalam surah Asy-Syaffat. Setelah penyebutan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, Al-Quran beralih kepada kisah Nabi Ilyas. Di sini tergambar dialog langsung antara Nabi Ilyas dan kaumnya, sebuah potret klasik misi kenabian, seruan tauhid di tengah masyarakat yang telah terjerumus dalam penyembahan selain Allah. Nabi Ilyas bertanya kepada kaumnya dengan nada teguran moral, "Tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhan kalian, dan Tuhan nenek moyang kalian dahulu?" Pertanyaan ini bukan sekedar retorika, tetapi kritik mendasar terhadap sistem keyakinan yang telah menggantikan tauhid dengan kultus berhala. Respons kaumnya adalah pola yang berulang dalam sejarah para nabi, pendustaan. Mereka menolak risalah yang dibawa Nabi Ilyas. Dalam kelanjutan ayat, disebutkan konsekuensi spiritual dari penolakan itu, sementara hamba-hamba Allah yang terpilih diselamatkan. Allah juga menyatakan bahwa nama Ilyas diabadikan sebagai nama yang baik di kalangan generasi setelahnya, disertai salam penghormatan, salam sejahtera bagi Ilyas. Ini adalah bentuk legitimasi ilahi atas perjuangan dan keteguhan beliau. Rangkaian ayat tersebut menegaskan satu hal penting, Ilyas bukan figur legenda atau mitos, melainkan seorang nabi Allah yang beriman dan mulia, sejajar dalam deretan para rasul lainnya. Dalam literatur hadis pun, namanya mendapat perhatian. Dalam Sahih Bukhari, terdapat pembahasan khusus tentang Nabi Ilyas, menunjukkan bahwa keberadaannya diakui dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Artinya, figur Ilyas berdiri di atas fondasi nas Al-Quran dan hadis, bukan sekedar cerita rakyat atau tradisi lisan. Namun dalam lintasan sejarah tafsir, muncul pula beberapa pandangan tambahan dari kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa kata Yasin dalam Al-Quran memiliki keterkaitan dengan Nabi Ilyas atau kaumnya. Ada yang menafsirkan bahwa itu bisa merujuk kepada kaum Nabi Ilyas, sementara yang lain melihatnya sebagai panggilan khusus kepada beliau. Meski begitu, pandangan ini tidak bersifat pasti, dan termasuk wilayah ijtihad tafsir, bukan kesimpulan yang disepakati secara mutlak. Dalam riwayat-riwayat sejarah keagamaan, disebutkan pula bahwa Nabi Ilyas diutus setelah Nabi Hizkiel. Penyebutan Hizkiel membawa kita pada satu ayat Al-Quran yang sering dikaitkan dengan kisah suatu kaum yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati, lalu Allah mematikan mereka dan menghidupkan kembali. Ayat ini menunjukkan pola lain dalam sejarah Bani Israel. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar seringkali tidak cukup membuat manusia bersyukur atau tetap lurus di jalan hidupnya. Dengan memahami konteks ini, misi Ilyas terlihat sebagai bagian dari rangkaian panjang intervensi ilahi dalam sejarah Bani Israel. Setiap kali terjadi penyimpangan besar, diutus seorang nabi sebagai pengingat. Ilyas berdiri dalam tradisi itu, membawa seruan tauhid di tengah masyarakat yang telah menukar penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada Baal. Dalam fase tertentu kekuasaan Baalbek, rajanya pada awalnya dikenal sebagai sosok yang pernah beriman. Dia disebut mengikuti ajaran Nabi Hizkiel, lalu menerima seruan Nabi Ilyas alaihissalam dan tetap mengakui keesaan Allah. Pada masa itu ia masih mengucapkan kata-kata yang baik dan melakukan kebajikan. Namun sejarah sering menunjukkan satu pola berulang. Ketika ajaran agama mulai berbenturan dengan kepentingan kekuasaan, komitmen spiritual diuji. Ketika sebagian hukum agama dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan politiknya, sang raja mulai berpaling. Keimanan yang sebelumnya diikrarkan perlahan tergeser oleh ambisi duniawi. Ia bukan hanya meninggalkan ajaran itu, tetapi berbalik memusuhi Nabi Ilyas alaihissalam. Sebagai simbol kekuasaan baru yang dibangun di atas penyimpangan akidah, raja tersebut mendirikan sebuah berhala raksasa bernama Baal. Tingginya disebut mencapai sekitar 10 meter dan dibuat dari emas murni. Ini bukan sekedar objek ibadah, tetapi pernyataan politik. Agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Rakyat dipaksa untuk menyembahnya, menjadikan kesyirikan sebagai sistem resmi negara. Di tengah tekanan itu, Nabi Ilyas tampil dengan seruan yang sederhana namun mendasar. Berhentilah menyembah berhala Baal, berimanlah kepada Allah sang pencipta segala sesuatu dan sembahlah Dia semata.
Seruan tauhid ini langsung menantang fondasi ideologis kerajaan. Sang raja murka. Ia tidak hanya menolak, tetapi mulai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Ilyas. Perintah penangkapan pun dikeluarkan. Menghadapi ancaman nyata, Nabi Ilyas meninggalkan pusat kekuasaan dan melarikan diri dari kezoliman tersebut. Selama sekitar 7 tahun, beliau hidup di pegunungan, jauh dari kota. Ia berpindah-pindah dari satu wilayah pedesaan ke wilayah lain. Cara hidupnya sangat sederhana, bertahan dari tumbuhan, dedaunan, dan buah-buahan. Ini menggambarkan model kenabian tanpa perlindungan negara, seorang rasul yang hidup dalam pengasingan, hanya bersandar pada perlindungan Allah. Raja terus mengirim pasukan dan utusan untuk mencarinya, namun tidak satupun berhasil menangkapnya. Dalam narasi keagamaan, ini dipahami sebagai bentuk penjagaan ilahi terhadap seorang nabi di tengah ancaman kekuasaan. Di sela kehidupan pengasingan itu, Nabi Ilyas sesekali mendatangi desa-desa. Ia tetap menjalankan misi utamanya, menyeru manusia kepada iman. Sebagian penduduk menerima dakwahnya. Mereka memintanya tinggal sebagai tamu, menjadikan rumah-rumah sederhana sebagai pusat kecil penyebaran keimanan. Suatu hari, beliau mendatangi sebuah rumah tempat sekelompok orang beriman berkumpul. Pemilik rumah itu adalah seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki yang sedang menderita penyakit parah. Sang ibu berkata kepada Nabi Ilyas, "Anakku sakit, keadaannya sangat parah. Engkau tampak sebagai orang yang diberkahi. Maukah engkau berdoa untuknya?" Nabi Ilyas pun melaksanakan sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah agar anak itu disembuhkan. Anak tersebut pun sembuh. Peristiwa ini menjadi titik balik. Sejak usia muda, anak itu beriman kepada Nabi Ilyas dan mengakui kenabiannya. Ia dikenal sebagai Elyasa. Sejak saat itu ia tidak pernah berpisah dari Nabi Ilyas. Ia belajar Taurat langsung darinya, menyerap ilmu wahyu dan jejak kenabian. Hubungan keduanya kemudian menjadi bagian penting dalam kelanjutan risalah. Elyasa senantiasa mendampingi Nabi Ilyas. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka bersembunyi dari penguasa Baalbek di Gunung Kasyun, dekat wilayah Damaskus sekarang. Mereka kemudian kembali bergerak menuju Baalbek. Kemanapun Ilyas pergi, Elyasa berjalan di jalur wahyu, meneruskan tradisi kenabian. Sementara itu, kondisi Bani Israel pada masa itu digambarkan dalam keadaan pembangkangan berat. Mereka membunuh para nabi, mengubah isi Taurat, dan menolak perintah Allah. Ini bukan hanya penyimpangan individu, tetapi krisis kolektif sebuah masyarakat. Di tengah tekanan itu, Nabi Ilyas tampil dengan seruan yang sederhana namun mendasar. "Wahai Allah, Bani Israel telah berpaling darimu. Mereka menyembah berhala selain Engkau. Engkau telah memberi mereka nikmat, kebun-kebun dan harta, namun mereka tidak pantas menerimanya. Cabutlah nikmat-nikmat itu." Doa ini menunjukkan sisi lain dari misi kenabian, bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi perantara permohonan kepada Allah di tengah kerusakan moral suatu kaum. Disebutkan bahwa Allah menjawab dengan menyerahkan urusan rezeki mereka dalam kendali yang dikaitkan dengan doa sang nabi, sebuah gambaran tentang betapa seriusnya konsekuensi spiritual dari pembangkangan kolektif. Di akhir perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas meninggalkan nama yang baik dan kembali kepada Tuhannya, memperoleh rahmat dan kemuliaan ilahi. Kisahnya memperlihatkan satu pola besar dalam sejarah para nabi. Ketika kekuasaan menyimpang, muncul suara kenabian. Ketika dunia menolak, seorang nabi tetap teguh, meski harus hidup dalam pengasingan. Setelah melihat pembangkangan kaumnya yang terus berlanjut, Nabi Ilyas alaihi salam memanjatkan doa yang sangat menentukan arah sejarah mereka. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, jika urusan ini engkau serahkan kepadaku, maka janganlah engkau turunkan hujan selama 3 tahun. Doa itu bukan sekedar permohonan pribadi, tetapi bentuk teguran ilahi yang diminta oleh seorang nabi terhadap masyarakat yang telah menutup hati mereka. Dampaknya langsung terasa dalam skala lingkungan dan sosial. Hujan berhenti turun. Kekeringan melanda wilayah Bani Israel. Tanah mengeras, ladang-ladang mati, sumber air menyusut. Hewan ternak mati satu persatu. Rantai kehidupan terganggu. Bahkan, makhluk-makhluk kecil pun binasa. Dalam masyarakat agraris, ini berarti runtuhnya sistem ekonomi, pangan, dan stabilitas hidup. Musibah dan kesengsaraan datang tanpa henti. Tekanan yang berkepanjangan itu mulai menggoyahkan keyakinan mereka. Dalam kondisi normal, seruan tauhid diabaikan.
Tetapi ketika krisis eksistensial datang, manusia mulai mempertanyakan kembali dasar keyakinannya. Di saat itulah, Nabi Ilyas kembali mendatangi mereka. Ia tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan penjelasan sebab akibat spiritual. Ia berkata bahwa kekeringan dan kehancuran yang mereka alami bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat dari dosa kolektif, penyembahan berhala, dan penolakan terhadap Allah. Hujan dihentikan sebagai bentuk peringatan. Lalu ia mengajukan satu metode pembuktian yang sangat rasional dalam konteks keimanan, uji doa. Ia berkata, jika mereka yakin pada berhala-berhala itu, maka berdoalah kepada mereka. Mintalah agar kekeringan diangkat. Jika berhala itu benar-benar memiliki kuasa, tentu mereka bisa menurunkan hujan. Tetapi jika tidak mampu, maka jelas mereka berada di jalan yang salah dan harus kembali kepada Allah. Kaum itu mengakui keadilan usulan tersebut. Mereka mengumpulkan berhala-berhala mereka, berdoa, memohon, mengulang permintaan berkali-kali. Namun, tidak ada perubahan. Langit tetap kering, bumi tetap tandus. Ketika Nabi Ilyas bertanya apakah berhala-berhala itu memberi sesuatu, mereka menjawab tidak. Di titik itu, kesadaran mulai terbuka. Mereka berkata kepada Ilyas, "Berdoalah kepada Allah untuk kami." Nabi Ilyas pun berdoa. Dalam riwayat digambarkan bahwa awan kecil muncul dari arah laut. Bentuknya seperti perisai. Awan itu membesar, bergerak ke langit di atas mereka. Hujan mulai turun, mula-mula ringan, lalu deras. Tanah yang hangus kembali menyelap air. Kehidupan perlahan pulih. Bumi yang mati kembali menghijau. Krisis terangkat. Peristiwa ini menjadi bukti langsung di hadapan masyarakat. Perbedaan antara simbol buatan manusia dan kekuasaan Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, diceritakan pula bentuk konfrontasi yang lebih terbuka di hadapan Raja Ba'abek. Nabi Ilyas mendatangi sang raja dan menyampaikan bahwa kelaparan itu adalah akibat pembangkangan kaumnya. Raja kemudian memberikan kesempatan pembuktian. Para pendeta Baal akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan mereka, sementara Nabi Ilyas akan mempersembahkan kurban kepada Allah. Tantangannya jelas, siapa yang menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan, dialah Tuhan yang benar. Disinilah kisah Ilyas bergerak dari dakwah tersembunyi menuju konfrontasi publik terbesar, sebuah pertarungan simbolik antara wahyu dan sistem berhala di hadapan seluruh masyarakat. Semua pihak menerima tantangan itu. Ini bukan lagi dakwah tersembunyi, tetapi konfrontasi publik yang disaksikan banyak orang. Lokasinya disebut Gunung Karmel, sebuah tempat tinggi, simbolik, dan terbuka. Para pendeta Baal berkumpul, membawa persembahan mereka. Sejak pagi hingga tengah hari mereka memohon, meratap, dan menyeru nama Tuhan mereka. Ritual demi ritual dilakukan, namun tidak ada respon. Tidak ada api, tidak ada tanda. Langit tetap sunyi. Kemudian tibalah giliran Nabi Ilyas alaihissalam. Ia meletakkan persembahannya bukan dengan keramaan ritual, tetapi dengan keyakinan. Seketika itu juga, sambaran dari langit turun dan membakar kurban tersebut. Dalam narasi keagamaan, inilah bukti langsung yang mematahkan klaim ketuhanan Baal. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tersungkur bersujud. Momen itu menjadi titik terang yang memisahkan kebenaran dari kebatilan secara terbuka. Namun sejarah menunjukkan bahwa bukti tidak selalu berbanding lurus dengan ketaatan. Meskipun tanda telah jelas, sebagian besar Bani Israel tetap meninggalkan penyembahan berhala. Mereka kembali tenggelam dalam dosa dan kesyirikan. Para penyembah Baal menolak kebenaran, meskipun Nabi Ilyas terus menasehati mereka berulang kali. Di titik inilah fase misi kenabian berubah. Dengan perintah Allah, Nabi Ilyas diperintahkan meninggalkan mereka. Dalam pola sejarah para nabi, ini sering menjadi pertanda bahwa masa peringatan telah berlalu dan konsekuensi besar akan datang. Al-Quran menggambarkan sikap mereka dengan tegas. Mereka mendustakan Ilyas, dan akibatnya mereka terancam dengan hukuman, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ini menegaskan bahwa keselamatan selalu bersifat individual dalam konteks iman, meski kerusakan terjadi secara kolektif. Mayoritas sejarawan dan mufasir menyebut bahwa wilayah dakwah Nabi Ilyas adalah kawasan Syam, dengan Baalbek sebagai pusat penting. Masyarakat di sana telah meninggalkan tauhid dan menjadikan berhala sebagai sistem kepercayaan utama. Fenomena Baal sendiri bukan hanya isu lokal,
tetapi bagian dari jaringan kepercayaan besar di dunia Semit kuno. Baal dianggap sebagai salah satu dewa paling penting, dikaitkan dengan kekuatan alam, kesuburan, dan kekuasaan. Penyembahannya tersebar luas di kalangan Fenisia, Kanaan, Moab, dan Madian. Bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, kaum Moab dan Madian dikenal terlibat dalam kultus Baal. Nabi Syuaib alaihissalam pun diutus kepada Madian, di tengah masyarakat yang juga terjerumus dalam praktik penyembahan seperti ini. Sebagian catatan sejarah menyebut adanya keterkaitan konseptual antara Baal dan Hubal dalam tradisi Arab kuno. Dalam berbagai budaya, Baal memiliki banyak nama: Baal Berit, Baal Peor, Baal Jabur, Bel di kalangan Kasdim, hingga bentuk lain seperti Baalis atau Baalis. Ini menunjukkan bagaimana satu konsep ketuhanan lokal bisa menyebar, bertransformasi, dan beradaptasi di berbagai wilayah. Secara linguistik, kata Baal dalam bahasa Semitik dan Ibrani berarti tuan, pemilik, atau penguasa. Dalam bahasa Arab, akar kata yang sama juga bisa bermakna suami. Namun ketika digunakan secara khusus dalam konteks religius, ia menjadi nama dewa tertentu. Simbol bagaimana istilah umum tentang kepemilikan atau kekuasaan berubah menjadi objek pengkultusan. Disinilah letak benturan besar yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam, bukan sekedar melawan patung, tetapi melawan sistem pemikiran yang menempatkan makhluk sebagai penguasa alam, menggantikan Allah sebagai Rob semesta. Kisah ini memperlihatkan satu pola besar sejarah keagamaan, ketika kekuasaan, budaya, dan keyakinan menyatu dalam kesyirikan. Para nabi datang bukan hanya membawa ajaran, tetapi melakukan koreksi peradaban. Dalam lanskap kepercayaan kuno kawasan Syam dan sekitarnya, penyembahan kepada Baal berkembang menjadi sistem ritual yang kompleks. Festival-festival besar diselenggarakan secara berkala, persembahan dibawa ke altar, dupa dibakar, minyak dipersembahkan, dan kuil-kuil megah didirikan sebagai pusat kultus. Dalam beberapa riwayat, bahkan disebut adanya praktik pengorbanan manusia, sebuah gambaran ekstrim tentang bagaimana penyimpangan akidah dapat melahirkan ritual yang melampaui batas kemanusiaan. Berhala Baal sendiri digambarkan sangat megah, dibuat dari emas, tinggi sekitar 20 hasta, memiliki 4 wajah, dan dilayani oleh ratusan pendeta. Ia bukan sekedar simbol religius, tetapi pusat sistem sosial, politik, dan spiritual. Pada masa Nabi Ilyas alaihissalam, kultus ini menjadi salah satu yang paling dominan di wilayah Syam. Bahkan pengaruhnya disebut menjangkau hingga wilayah selatan seperti Yaman dalam tradisi tertentu. Meski masyarakat menyembah banyak berhala, Baal tetap dianggap sebagai yang tertinggi. Di tengah dominasi sistem itu, Nabi Ilyas diutus dengan misi yang sangat mendasar, mengembalikan Bani Israel kepada tauhid. Namun seperti pola yang berulang dalam sejarah para nabi, seruan kebenaran berhadapan dengan kepentingan tradisi, kekuasaan, dan kebiasaan kolektif. Hanya sedikit orang salih yang menerima dakwahnya. Mayoritas menolak, mendustakan, bahkan memusuhi beliau. Akibatnya, azab dan peringatan silih berganti turun sebagai bentuk teguran ilahi. Diangkatnya Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas melihat bahwa kaumnya terus menutup diri dan harapan perubahan semakin tipis, fase hidupnya memasuki babak terakhir. Dalam literatur riwayat terdapat 2 gambaran tentang peristiwa akhir ini. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa ketika malaikat maut, Azrail alaihissalam datang, Nabi Ilyas tampak bergetar. Azrail bertanya apakah ia takut kepada kematian. Jawaban Ilyas menunjukkan dimensi kemanusiaan seorang nabi. Ia tidak takut kepada kematian itu sendiri, tetapi bersedih karena harus berpisah dari kesempatan beribadah di dunia, menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, hidup dalam amal soleh. Baginya, kehidupan dunia adalah ladang ibadah, dan perpisahan dari kesempatan itu menimbulkan rasa haru, bukan ketakutan akan takdir. Riwayat lain menggambarkan peristiwa yang lebih simbolik. Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk pergi ke suatu tempat dan menunggu pada hari yang telah ditentukan. Akan datang makhluk khusus yang rupanya seperti kuda, bercahaya seperti kilat dan menyala seperti api. Ia diperintahkan untuk tidak takut, melainkan menaikinya. Gambaran ini menempatkan akhir perjalanan Ilyas dalam kategori peristiwa luar biasa, mirip pola pengangkatan beberapa figur kenabian yang menunjukkan kemuliaan khusus di sisi Allah. Dalam tradisi keagamaan, ini dipahami sebagai bentuk pemuliaan ilahi, bukan sekedar akhir biologis, tetapi transisi yang syarat makna spiritual.
Dengan demikian, kisah Nabi Ilyas tidak hanya berbicara tentang perjuangan melawan penyembahan berhala, tetapi juga tentang keteguhan seorang nabi hingga akhir hayatnya. Seorang hamba yang kesedihannya bukan karena dunia, melainkan karena akan berkurangnya kesempatan beribadah. Nabi Ilyas alaihi salam pun pergi menuju tempat yang telah ditentukan, menunggu waktu yang dijanjikan. Bersamanya ada murid sekaligus penerusnya, Nabi Elyasa alaihi salam. Lalu datanglah makhluk yang digambarkan seperti kuda, bercahaya, menyala seperti api, sebuah simbol peristiwa luar biasa yang melampaui hukum alam biasa. Makhluk itu berhenti di hadapan Nabi Ilyas, dan beliau menaikinya. Saat momen perpisahan tiba, Elyasa memanggil gurunya dengan penuh haru, menanyakan kemana beliau pergi, dan apa yang harus ia lakukan setelahnya. Jawaban Ilyas mengandung pesan penting tentang kelanjutan wahyu. Ia memintanya menunggu, karena Allah akan mengirimkan wahyu kepadanya. Ketika Jibril datang, ia tidak lagi memerlukan seorang guru manusia. Dalam perjalanan itu, disebutkan bahwa jubah dan sajadah Nabi Ilyas terjatuh kepada Elyasa. Dalam tradisi kenabian, ini dipahami sebagai simbol estafet risalah, tanda bahwa Elyasa menjadi penerus misi spiritualnya di tengah Bani Israel. Riwayat kemudian menggambarkan Nabi Ilyas diangkat ke kedudukan khusus, diselimuti cahaya, dilepaskan dari kebutuhan duniawi seperti makan dan minum. Ini bukan sekedar kisah akhir hayat, tetapi gambaran pemuliaan ilahi terhadap seorang nabi yang teguh hingga akhir. Sementara itu, Elyasa tetap tinggal di tengah kaumnya. Setelah wafatnya Ilyas, Bani Israel kembali terjerumus dalam pola lama, kerusakan moral, dosa, penyembahan berhala dan berbagai penyimpangan. Maka Nabi Elyasa alaihi salam diutus kepada mereka, melanjutkan dakwah tauhid sesuai jalan dan syariat Nabi Ilyas. Namun situasi sosial mereka semakin rapuh. Mereka mulai berselisih tentang kepemimpinan politik, terpecah oleh konflik internal, dan mengabaikan peringatan Nabi mereka. Penyembahan berhala tidak benar-benar ditinggalkan. Dalam kerangka sejarah keagamaan, inilah fase ketika konsekuensi kolektif muncul. Disebutkan bahwa Allah mengirim kekuatan besar dari luar, kerajaan Asyur, yang menyerang wilayah mereka. Baalbek dan wilayah Bani Israel dilanda kehancuran. Mereka dikalahkan, dihinakan, dan kehilangan kekuatan. Ini menggambarkan satu hukum sejarah yang sering muncul dalam narasi para nabi. Ketika kerusakan moral menjadi sistemik, runtuh pula struktur sosial dan politik. Riwayat menggambarkan keadaan yang sangat memilukan. Mayat-mayat dibiarkan, negeri-negeri ditinggalkan, masyarakat terusir dan hidup dalam kehinaan. Dalam kondisi hancur itu, barulah sebagian dari mereka kembali kepada nabi mereka, beriman dan mengikuti perintah Allah. Namun, menurut sebagian catatan sejarah klasik, setelah masa Nabi Elyasa pun, siklus penyimpangan kembali terulang. Mereka kembali berpaling, bahkan membunuh sebagian nabi yang datang setelahnya. Akibatnya, Allah menimpakan kepada mereka para penguasa zalim yang menindas dan menumpahkan darah mereka. Kisah ini menutup satu bab besar dalam sejarah kenabian Bani Israel. Bukan sekedar cerita tokoh, tetapi potret siklus peradaban, iman, penyimpangan, peringatan, azab, taubat, lalu kembali menyimpang. Di tengah siklus itu, para nabi berdiri sebagai titik cahaya, sementara masyarakatlah yang memilih arah sejarah mereka. Dalam kajian sejarah kenabian, Nabi Ilyas alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi Bani Israel yang tidak hanya berperan sebagai pembawa risalah tauhid, tetapi juga sebagai figur yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa luar biasa yang dalam tradisi keagamaan disebut sebagai mujizat. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami krisis sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam sejumlah riwayat, Nabi Ilyas alaihi salam disebut hadir di tengah kaumnya pada masa-masa peperangan dan kesulitan. Perannya tidak semata sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penolong masyarakat dalam kondisi darurat. Salah satu peristiwa yang sering disebut adalah ketika beliau berdoa untuk seorang perempuan yang telah lama tidak memiliki keturunan. Dalam struktur masyarakat kuno, ketiadaan anak sering dipandang sebagai beban sosial dan emosional. Melalui doa Nabi Ilyas, dengan izin Allah, perempuan tersebut akhirnya melahirkan. Ini dipahami sebagai intervensi ilahi terhadap kondisi biologis yang secara manusiawi dianggap mustahil. Peristiwa lain yang lebih ekstrim adalah ketika beliau berdoa untuk seorang anak yang telah meninggal dunia. Dalam riwayat tersebut, Allah menghidupkan kembali anak itu. Dari sudut pandang narasi keagamaan, ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyas berfungsi sebagai perantara kehendak ilahi yang melampaui hukum-hukum alam yang dikenal manusia. Kisah penyediaan makanan juga menjadi bagian penting. Diceritakan bahwa Nabi Ilyas mampu memberi makan banyak orang hanya dengan sedikit makanan.
Dalam konteks masyarakat agraris kuno yang rentan terhadap kelaparan, peristiwa ini memiliki makna sosial yang sangat besar karena menyentuh kebutuhan paling mendasar manusia, kelangsungan hidup. Mujizat lainnya berkaitan dengan penyembuhan penyakit. Ia disebut menyembuhkan seseorang yang menderita kusta, penyakit yang pada masa itu sering menyebabkan pengucilan sosial. Selain itu, terdapat kisah tentang kapak besi yang dibuat mengapung di atas air. Logam secara alami tenggelam, sehingga peristiwa ini dipahami sebagai pelanggaran terhadap sifat fisika benda yang dalam perspektif keagamaan menunjukkan kuasa Allah yang tidak terikat hukum materi. Salah satu peristiwa yang memiliki dimensi lingkungan terjadi di kota Ariha. Sumber air minum penduduk di sana berubah menjadi pahit, yang tentu mengancam kelangsungan hidup kota tersebut. Masyarakat mendatangi Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan. Beliau melemparkan sepotong garam ke dalam air sambil memohon dengan izin Allah agar air itu menjadi baik. Air tersebut kemudian berubah menjadi tawar, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dalam narasi ini, air, sumber utama kehidupan, dipulihkan melalui intervensi kenabian. Aspek sosial ekonomi juga tampak dalam kisah seorang janda miskin yang datang mengadukan kemiskinannya. Ketika ditanya apa yang ia miliki, ia menjawab hanya sedikit minyak. Nabi Ilyas memerintahkannya untuk menuangkan minyak itu ke dalam wadah-wadah. Secara ajaib, seluruh wadah terisi penuh dan minyak itu tidak habis. Dengan hasil tersebut, ia mampu melunasi utangnya. Kisah ini menyoroti peran Nabi Ilyas sebagai solusi atas krisis ekonomi individu dalam masyarakatnya. Selain kisah-kisah mujizat tersebut, terdapat pula narasi yang lebih kontroversial dan mengguncangkan, yaitu mengenai makam Nabi Ilyas dan Nabi Zulkifli alaihimassalam. Peristiwa ini dikaitkan dengan wilayah Diyarbakir di daerah Ale di sebuah lembah di antara dua gunung. Pada tahun 1995, ketika direncanakan pembangunan bendungan di kawasan tersebut, disebutkan bahwa lokasi yang diyakini sebagai makam dua nabi yang namanya tercantum dalam Al-Quran ditemukan. Untuk menangani situasi sensitif ini, dibentuk sebuah komite khusus yang terdiri dari 6 orang terpercaya di Turki. Tugas mereka adalah memindahkan makam tersebut. Para anggota komite ini bersumpah untuk tidak mengungkapkan detail tentang pembukaan makam atau pemindahan jasad hingga tugas selesai. Alasan utama kerahasiaan ini adalah potensi terjadinya kerumunan besar dan kekacauan jika kabar tersebut tersebar. Keenam orang ini digambarkan sebagai tokoh terhormat dan ulama Islam yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban sekaligus menghormati kesakralan peristiwa tersebut. Dengan demikian, sosok Nabi Ilyas alaihissalam dalam narasi ini tidak hanya tampil sebagai nabi pembawa dakwah, tetapi juga sebagai figur yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang menyentuh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, kesehatan, pangan, lingkungan, ekonomi, hingga memori sejarah yang bertahan berabad-abad kemudian. Sumpah kerahasiaan yang diambil oleh komite tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berlaku hingga seluruh proses selesai. Pembukaan makam, pemindahan jasad yang dimuliakan, dan penguburan kembali di lokasi baru yang aman dari genangan bendungan. Setelah seluruh tahapan itu dituntaskan, barulah mereka diperbolehkan menceritakan pengalaman tersebut kepada publik. Dari sudut pandang sejarah modern, tugas yang mereka emban tergolong unik. Ini bukan sekedar proyek relokasi makam biasa, melainkan operasi yang dipandang sakral karena berkaitan dengan tokoh-tokoh yang diyakini sebagai nabi. Tujuan praktisnya jelas, mencegah makam-makam tersebut tenggelam akibat proyek bendungan. Namun secara spiritual dan sosial, peristiwa ini memiliki dimensi yang jauh lebih dalam. Disebutkan bahwa makam Nabi Zulkifli dan Nabi Ilyasa alaihimassalam dibuka. Kedua nabi yang diperkirakan hidup sekitar 3.000 tahun lalu itu dipindahkan dari lokasi awalnya. Salah satu tokoh yang hadir dalam proses tersebut adalah seorang ulama besar, Mullah Umar Halkan. Kehadirannya memberi legitimasi religius sekaligus menjadi saksi langsung atas peristiwa yang jarang terjadi dalam sejarah. Sekitar setahun setelah kejadian itu, Mullah Umar Halkan memberikan keterangan kepada sebuah surat kabar nasional. Dalam pernyataannya, ia menggambarkan kondisi jasad kedua nabi tersebut. Ia mengaku menyaksikan secara langsung dan bahkan menyentuh jasad-jasad itu, dari kaki, betis, perut, dada, hingga kepala. Menurutnya, tubuh tersebut terasa lembut, seperti orang yang sedang tertidur. Ia juga menyebut bahwa rambut Nabi Ilyas alaihissalam tampak keluar dari kafannya, dengan warna yang tidak sepenuhnya hitam dan tidak pula sepenuhnya putih. Karena diliputi rasa hormat dan kesadaran akan kesucian momen tersebut, mereka dengan hati-hati memasukkan kembali rambut itu ke dalam kafan sambil melafalkan syalawat dan takbir. Setelah itu, jasad-jasad tersebut diangkat, dimasukkan ke dalam peti, dan dipindahkan ke lokasi baru di tempat yang lebih tinggi, yang disebut Bukit Nebi Harun. Di sanalah keduanya dikuburkan kembali.
Selain kesaksian mengenai kondisi jasad, komite tersebut juga melaporkan sebuah peristiwa sosial yang tidak biasa selama proses pemindahan. Setelah peti-peti jenazah dimasukkan ke kendaraan, rombongan harus melewati pusat kota untuk menuju lokasi baru. Secara visual, yang terlihat masyarakat hanyalah 2 mobil jenazah yang melintas, pemandangan yang pada dasarnya umum di wilayah perkotaan. Namun, menurut laporan mereka, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang-orang di sepanjang jalan, di trotoar, di dalam toko, dan di berbagai sudut kota, tiba-tiba berdiri tegak dalam keheningan seolah-olah memberikan penghormatan. Mereka berdiri hingga kendaraan itu berlalu. Yang dianggap paling mengherankan adalah fakta bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui siapa yang berada di dalam peti-peti itu. Dalam penafsiran para ulama, kejadian ini dikaitkan dengan konsep karomah, yaitu kemuliaan atau tanda keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi dan hamba pilihannya. Dengan kata lain, fenomena tersebut dipandang bukan sekedar kebetulan sosial, melainkan memiliki dimensi spiritual. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah orang yang terlibat langsung dan menyaksikan jasad tersebut sangat terbatas. Selain 6 anggota komite yang bersumpah, hanya ada 3 pekerja yang menggali makam. Artinya, pada abad ke-20, hanya 9 orang inilah yang disebut mendapat kesempatan melihat langsung jasad para nabi tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Peristiwa ini kemudian menempati posisi unik di antara narasi sejarah keagamaan modern, sebuah pertemuan antara proyek pembangunan infrastruktur, kesaksian manusia, dan keyakinan spiritual yang telah hidup selama ribuan tahun. Setelah proses pemindahan selesai, lokasi baru yang disebut sebagai tempat peristirahatan para nabi tersebut berada di Bukit Nebi Harun, di distrik Eyil, Diyarbakir. Dari sisi arkeologi situs, tempat ini kemudian menjadi titik ziarah. Makam-makam tersebut dilindungi dengan penutup kaca. Pada waktu-waktu tertentu, penutup itu dibuka sehingga para peziarah dapat mendekat, bahkan menyentuh bagian luar makam. Dalam kesaksian spiritual para pengunjung, disebutkan adanya aroma khas yang mereka rasakan, sesuatu yang oleh sebagian orang dipahami sebagai tanda keberkahan, meski tentu ini berada dalam wilayah pengalaman religius, bukan pengukuran ilmiah. Dalam tradisi yang berkembang, jasad yang dipindahkan itu diyakini sebagai Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Elyasa alaihissalam. Di sini, narasi sejarah bertemu dengan eskatologi, kajian tentang peristiwa akhir zaman. Diriwayatkan bahwa kelak pada masa kemunculan Dajjal, salah satu dari mereka akan berada di sisi kanannya dan yang lain di sisi kirinya. Dalam gambaran tersebut, Dajjal akan berkata kepada manusia, "Bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku yang menghidupkan dan mematikan?" Ucapan ini merupakan bentuk ujian terbesar bagi keimanan manusia. Disebutkan bahwa di sekitar peristiwa itu terdapat malaikat. Salah satu malaikat berkata, "Engkau berdusta," namun perkataan ini tidak terdengar oleh manusia. Sebaliknya, manusia hanya mendengar perkataan malaikat lain yang terdengar seolah membenarkan, padahal sebenarnya itu bagian dari ujian. Narasi ini menekankan bahwa pada masa fitnah besar, persepsi manusia dapat tertipu dan kebenaran tidak selalu tampak jelas secara lahiriah. Pertanyaan teologis kemudian muncul, apakah Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup hingga sekarang? Dalam literatur Islam, hal ini memang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nama Nabi Ilyas disebutkan dalam Al-Quran dan ia dipandang sebagai bagian dari rangkaian para rasul, serta termasuk orang-orang saleh. Silsilahnya disebutkan berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Sebagian lain berpendapat bahwa Allah memberinya keadaan khusus, sebagaimana yang juga dibahas dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam, sehingga ia masih hidup dengan cara yang tidak seperti manusia biasa. Salah satu riwayat yang sering disebutkan dalam pembahasan ini datang dari Anas radhiyallahu an. Dikisahkan bahwa pada suatu perjalanan di padang pasir bersama Rasulullah SAW, para sahabat mendengar suara yang berdoa, "Wahai Tuhanku, gabungkanlah aku bersama umat Muhammad SAW." Suara itu datang tanpa terlihat sosoknya. Ketika Rasulullah SAW mendengar suara tersebut, beliau berkata kepada Anas, "Wahai Anas, pergilah dan lihat siapa yang memanggil." Riwayat ini kemudian menjadi bagian dari diskusi panjang para ulama mengenai identitas sosok tersebut dan kemungkinan kaitannya dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Meskipun penafsiran terhadap riwayat ini tidak tunggal dan berada dalam ranah kajian hadis serta teologi, bukan sejarah empiris semata. Di titik inilah, kisah Nabi Ilyas tidak lagi hanya menjadi narasi masa lalu, tetapi masuk ke wilayah keyakinan tentang akhir zaman, kehidupan para nabi, dan batas antara dunia fisik dan realitas gaib, sebuah tema yang selalu menjadi bagian penting dalam khazanah pemikiran Islam.
Dalam salah satu riwayat yang beredar dalam literatur Islam, diceritakan bahwa seorang sahabat mendaki sebuah gunung dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih sedang beribadah dalam kesunyian. Sosok itu tampak berbeda dari manusia biasa. Ketika melihat sang sahabat, ia bertanya, "Apakah engkau termasuk sahabat Muhammad SAW?" Setelah dijawab iya, lelaki itu berkata, "Sampaikan salamku kepada beliau dan katakan bahwa Ilyas ingin bertemu dengannya." Riwayat ini menempatkan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kerangka yang melampaui batas sejarah biasa, seolah ia berada di antara dua zaman kenabian, Bani Israel dan umat Nabi Muhammad SAW. Sang sahabat kembali dan menyampaikan pesan tersebut. Rasulullah kemudian datang dan terjadilah pertemuan antara dua nabi dari dua fase besar sejarah wahyu. Dalam kisah itu disebutkan bahwa saat mereka berbincang, sebuah hidangan turun dari langit. Ini menggambarkan pola mujizat yang konsisten dalam kisah para nabi. Rizki ilahi datang tanpa sebab material yang biasa. Rasulullah memanggil sahabat tersebut untuk ikut makan bersama. Setelah itu, seekor kuda bercahaya turun dari langit. Ilyas menaikinya, lalu makhluk itu membawanya naik ke langit. Sebuah gambaran yang dalam tradisi keagamaan melambangkan pengangkatan ke dimensi yang tidak lagi tunduk pada hukum fisika dunia. Namun dalam riwayat lain, Ilyas alaihissalam digambarkan menjalani akhir kehidupan seperti manusia lainnya. Disebutkan bahwa ia jatuh sakit pada masa pemerintahan Raja Yoas dari Bani Israel. Ketika usia senja, ia mulai memikirkan kesinambungan misi kenabian. Ia menetapkan kriteria penerus, berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan memiliki pengendalian emosi yang kuat, tidak mudah marah dalam situasi apapun. Seorang pemuda memenuhi semua syarat itu. Ia mampu menahan bisikan syaitan, menjaga kesabaran, dan konsisten dalam ibadah. Karena keteguhan itu, ia diberi gelar Zulkifli, yang dapat dimaknai sebagai yang memiliki bagian besar dalam tanggung jawab, atau yang memikul amanah. Setelah memastikan keberlanjutan dakwah, Ilyas pun wafat menurut versi riwayat ini. Hingga kini, sebagian tradisi menyebut makamnya sebagai tempat ziarah. Terlepas dari variasi riwayat, pesan utama dari kehidupan Ilyas alaihissalam tetap konsisten. Keteguhan iman di tengah tekanan sosial dan politik. Ia hidup pada masa ketika penyembahan berhala telah menjadi sistem, bukan sekedar kebiasaan individu. Menentangnya berarti menentang kekuasaan, budaya, dan struktur sosial sekaligus. Dalam konteks sejarah agama, ini adalah pola klasik perjuangan para nabi, konflik antara tauhid dan sistem kemusyrikan yang mapan. Nama Ilyas disebut dalam Al-Quran di dua tempat, dan ia dimasukkan ke dalam barisan para rasul serta orang-orang soleh. Ia juga disebut bersama sejumlah nabi besar lain, sebuah penempatan yang menunjukkan kedudukannya dalam kesinambungan sejarah wahyu. Al-Quran berulang kali menggunakan perintah ingatlah, yang dalam gaya bahasa wahyu berfungsi sebagai metode pendidikan sejarah. Mengingat kisah para nabi bukan sekedar nostalgia spiritual, tetapi pelajaran tentang ketahanan moral, kesabaran, dan tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Kehidupan Ilyas dan Elyasa alaihimassalam menjadi studi teladan tentang dakwah jangka panjang. Mereka menghadapi penolakan, ancaman, bahkan pengkhianatan dari kaum sendiri. Namun respons mereka bukan kebencian, melainkan konsistensi. Mereka tidak menyesuaikan kebenaran dengan selera mayoritas. Mereka berdiri sebagai penjaga prinsip, bukan pengikut arus. Salah satu bagian paling menyentuh dari riwayat tentang akhir hayat Ilyas adalah ucapannya kepada malaikat maut. Ia tidak takut mati sebagai peristiwa biologis. Yang membuatnya sedih adalah berakhirnya kesempatan beramal di dunia. Tempat ibadah bisa dilakukan, manusia bisa diajak kepada kebaikan, dan amal soleh terus ditambah. Perspektif ini menunjukkan orientasi seorang nabi. Hidup bukan untuk kenyamanan, tetapi sebagai ladang tugas. Dari sudut pandang sejarah keagamaan, figur Ilyas merepresentasikan tipe nabi reformator, datang ketika penyimpangan sudah mengakar, membawa misi pemurnian akidah. Dari sudut pandang teologis, ia menjadi simbol kesabaran aktif, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi teguh bekerja meski hasilnya tidak langsung terlihat. Jika keseluruhan perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dipahami sebagai satu rangkaian peristiwa sejarah keagamaan, maka kisah beliau membawa kita pada satu kesimpulan mendasar tentang eksistensi manusia. Seberat apapun tekanan zaman, sekuat apapun sistem yang menentang kebenaran, setiap manusia tetap berada dalam batas waktu yang sama, kematian.
Dalam kerangka ini, tempat perlindungan yang paling stabil bukanlah kekuasaan, harta atau struktur sosial, melainkan hubungan dengan Allah. Para ulama tasawuf klasik merumuskan prinsip ini dalam bahasa yang sangat banyak makna. Junaid al-Baghdadi rahimahullah pernah menyatakan bahwa satu hari di dunia lebih bernilai daripada 1000 tahun di akhirat, karena dunia adalah ruang keputusan. Disinilah untung dan rugi ditentukan. Disinilah arah akhir manusia dibentuk. Setelah fase ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah hasil. Pernyataan ini bila dilihat dari sudut pandang pendidikan spiritual, menegaskan bahwa dunia bukan tempat tinggal tetap, melainkan fase ujian yang sangat singkat namun menentukan. Riwayat lain menceritakan sebuah mimpi tentang Bahauddin Naqsyaband rahimahullah. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan untuk meraih keselamatan abadi, jawabannya bukan daftar panjang amalan, melainkan satu prinsip fokus. Sibukkan diri pada hembusan nafas terakhir dengan apa yang seharusnya menyibukkan hidup kita. Konseptual, ini menunjukkan bahwa kualitas akhir kehidupan sangat dipengaruhi oleh pola kebiasaan yang dibangun sepanjang hidup. Saat akhir tiba, manusia cenderung kembali kepada sesuatu yang paling mendominasi jiwanya. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menekankan manajemen waktu kehidupan, memanfaatkan masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum kematian. Hadis ini dapat dipahami sebagai kerangka strategis kehidupan manusia. Setiap fase memiliki keunggulan fungsionalnya sendiri, dan kehilangan satu fase berarti hilangnya peluang yang tidak dapat diulang. Dalam konteks kisah Nabi Ilyas alaihissalam, semua nasihat ini menemukan bentuk konkret. Beliau hidup dalam tekanan sosial, menghadapi penolakan, ancaman, dan pengkhianatan. Namun fokus hidupnya tidak pernah bergeser. Ia tidak menyesuaikan kebenaran demi kenyamanan, tidak mengorbankan prinsip demi keamanan. Ini menunjukkan model keteguhan iman yang berbasis kesadaran akhirat, bukan keuntungan sesaat. Pelajaran historis moral yang dapat ditarik dari kehidupannya mencakup 3 pilar utama: keadilan, kejujuran, dan keteguhan iman. Dalam banyak periode sejarah, manusia tergelincir bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena kebenaran bertentangan dengan kepentingan duniawi. Disinilah ujian sebenarnya. Ilyas alaihissalam berdiri sebagai representasi manusia yang menolak membiarkan kenikmatan sementara menutupi kebenaran yang abadi. Dari sudut pandang pendidikan keimanan, figur beliau mengajarkan konsep kesabaran aktif, kesabaran yang tidak berarti pasif, tetapi konsisten memperjuangkan nilai yang benar meski hasil tidak langsung terlihat. Perjuangan panjang tanpa jaminan dukungan mayoritas adalah pola umum dakwah para nabi, dan Ilyas menjadi salah satu contohnya yang jelas. Dengan demikian, kisah beliau bukan hanya bagian dari sejarah para nabi, tetapi juga model lintas zaman. Di setiap periode, akan selalu ada tekanan untuk menyesuaikan kebenaran dengan arus mayoritas. Teladan Ilyas alaihissalam menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan bukanlah jumlah pengikut, melainkan kesetiaan pada prinsip hingga akhir hayat. Dari seluruh perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat menentukan arah akhir kita. Beliau hidup di tengah penolakan, ancaman, dan kezoliman, namun tidak pernah menukar kebenaran dengan kenyamanan. Ia tahu, yang paling penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi untuk siapa kita hidup. Setiap kita akan sampai pada titik yang sama, kematian. Dan saat itu tiba, yang menyelamatkan bukan kekuasaan, bukan harta, bukan popularitas, tetapi iman, kejujuran, dan amal yang kita bangun diam-diam sepanjang hidup. Kisah Nabi Ilyas bukan hanya sejarah, ia adalah pengingat untuk kita, agar tidak menunda kebaikan, tidak menunda taubat, dan tidak menunda berdiri di atas kebenaran. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan membuka wawasan, bantu channel Epos History berkembang dengan cara like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan tentu saja, subscribe karena masih banyak kisah sejarah penuh hikmah yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena sejarah bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk direnungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.